Halo guys, selamat kembali di channel GKS TDE. Kali ini saya akan mereview gamepad IPEGA GP9118. Gamepad ini sudah support dengan Android, iOS, PS3, Nintendo Switch, dan Windows. Ini ya. Oke, pada review kali ini saya akan berfokus kepada build quality, genggaman, cara mengkoneksikan ke Android, dan ilustrasi cara mengkoneksikan ke Windows PC ya. Nah, langsung saja ya. Pertama-tama kita melihat fisiknya ya. Fisiknya itu mantap ya. Kokoh ya dia. Bagus walaupun kardusnya sudah banyak ya. Gara-gara Jakarta Kalimantan ya. Tapi masih bagus ya, berfungsi dengan baik ya. Nah, L1 dan R1 nya ini sangat clicky ya. L2 dan R2 dia menggunakan linear switch. Apa itu linear switch? Itu misalnya di game balapan kita tuh bisa ada itu ya, variable speed ya. Ini laju, ini sedang, ini lambat gitu. Ya, tidak seperti ini ya. Dia langsung pol gitu aja ya. Nah, dia ada dual vibration motor ya, di sini dan di sini ya, di dalamnya. Dan ini kalau dipegang jauh lebih berat dan lebih mantap ketimbang ini ya. Ini sudah legend ya. Udah 3 tahun dimainkan terus dan akhirnya wafat ya. Sebenarnya masih bisa hidup ya, cuma pas saya main game itu dia tidak bisa mundur ya, analognya itu tidak bisa mundur. Jadi saya beli yang ini aja, yang lebih bagus ya. Nah, untuk cara koneksikan ke Android itu ada 2 cara. Cara pertama itu pencet A dan home. Cara yang kedua pencet X dan home. Apa bedanya? Kalau A dan home ini kita perlu aplikasi pihak ketiga lagi, yaitu shooting plus 3. Nah, ini ya, kita butuh aplikasi ini untuk memainkan game ya. Nah, nanti dia ada preset gitu ya. Dan cara kedua itu tidak perlu aplikasi pihak ketiga ya, karena langsung main aja. Untuk game-game yang sudah support tentunya ya. Kalau game yang tidak support, pakai cara pertama, A dan home. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara kedua, lebih simple untuk beberapa game ya. Nah, caranya kita pasang bracket, hidupkan Bluetooth. Nah, ini kita pencet X dan home. Kita scan, connect, tuh udah solid lampunya. Ini langsung bisa kita mainkan ya. Nah, kita coba di Xenorack.
sudah bisa ya. Nah, udah bisa ya. Berjalan dengan lancar ya. Ini gamenya dia support ya. Dia sudah support. Game ini sudah support dengan gamepad, jadi tidak perlu mapping lagi ya. Nah itu untuk Android. Kalau untuk PC bagaimana PC? Kalau untuk PC itu pertama kita butuh kabel USB. Kabel USB jangan yang aneh-aneh ya. Saya sarankan kabel USB yang bisa support data. Nah ini saya hanya untuk ilustrasi, saya menggunakan USB ini. Caranya kita sambungkan. Setelah itu kita pencet R1. R1 ini tahan sampai kita memasukkan USB-nya ke dalam komputer. Nanti lampu indikator 1 dan 3 akan berkedap-kedip. Nah setelah Windows-nya itu selesai menyeken, nanti dia akan lampu indikator nomor 3 akan solid. Nah, itu menandakan bahwa gamepad kalian ini dideteksi sebagai gamepad Xbox. Jadi tinggal langsung main game, tidak perlu aplikasi pihak ketiga untuk game-game yang support gamepad ya, gamepad Xbox. Nah seperti game Final Fantasy 15 itu support ya, jadi tidak perlu aplikasi pihak ketiga lagi. Sementara itu hanya game itu aja yang saya baru coba ya. Dan untuk fitur gasnya ini dia berfungsi ya. Untuk pas di dalam mobilnya saya gas pelan, dia jalannya lambat. Pas gas ini dia jalannya cepat ya. Gaspol maksudnya. Begitu juga dengan remnya ya. Pas di dalam mobil pas ngerem, saya ketawa ya, gara-gara karakternya itu terkejut ya. Mengapa remnya mendadak ya. Nah untuk game-game yang tidak support, game yang tidak support X input, kita bisa melakukan direct input juga dengan cara menahan select dan start sampai lampu indikator 1 dan 3 berkedap-kedip cepat. Setelah Windows-nya menyeken, lampu indikator nomor 2 yang akan solid. Nah di situ kita bisa main seperti game PSP ya, emulator atau apalah itu, dengan direct input. Nah direct input ini perlu aplikasi tambahan ya, setahu saya ya. Nah setelah selesai main itu ya pastinya kita copot ya. Dan untuk mengecasnya itu setelah kita copot dari komputer, jangan langsung dicas ya. Kita harus mengubah modenya ke wireless dulu, entah itu X home atau A home. Nah intinya kita harus memindahkan mode Bluetooth. Habis itu kita matikan, barulah kita cas. Kalau kita tidak melakukan itu, saat kita mencabut dan langsung colok ke adaptor, dia akan masih mendeteksi sebagai komputer. Jadi dia tidak bakalan ngecas, dia bakalan
menganggap adaptor charger itu sebagai komputer gitu. Jadi kita harus mengubah ke mode Bluetooth dulu, baru kita mengecasnya. Oke, sekian ya review dari saya. Kesimpulannya mantap ya, ini saya acungin jempol lah. Saya rekomendasiin buat kaum kere-kore dengan harga 200.000, tepatnya 220.000 di Tokopedia. Nah, harganya selalu berubah-ubah ya, jadi cepat aja beli ini kalau kalian membutuhkannya. Dan di Tokopedia itu total saya menghabiskan untuk gamepad ini senilai 216.000 karena ada promo-promo ya. Itu sudah termaksud ongkir ya. Itu luar biasa sekali ya. Dari Jakarta ke Kalimantan ya, masih oke ya. Nah, mungkin buat kalian yang di Jawa, satu pulau ya dengan Jakarta lah, pasti akan mendapatkan harga yang lebih wow lagi ya. Oke, sekian review dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari gamepad kere-kore.